I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything. Marc Marquez tidak mengalami hari yang mudah di awal tes MotoGP Sepang. Masalah pada Ducati menandai hari di mana ia finish di urutan ke-9, Selasa, 6 Februari 2024. Marc Marquez sudah tidak sabar menantikan hari pertama tes MotoGP Sepang. Setelah debutnya yang fantastis bersama Ducati di Valencia, uji coba di Malaysia merupakan tes keduanya dengan Desmosedici GP23, motor pertamanya di kelas utama selain Honda. Namun, kali ini tidak berjalan sebaik di Chester. Juara dunia MotoGP 8 kali ini mengalami serangkaian masalah pada motor Gresini Racing pada Selasa. Tidak kurang dari 4, semuanya berbeda, seperti yang ia jelaskan di akhir latihan bebas pertama. Namun, ia mampu menyelamatkan situasi dalam hal waktu di akhir hari, membuat langkah maju dari bagian bawah catatan waktu dan naik ke posisi ke-9, kurang dari 0,7 detik dari waktu terbaik Jorge Martin. Setelah menyelesaikan aksinya di lintasan, Marquez berbicara kepada media, termasuk motorsport.com dan menjelaskan pengembaraannya sepanjang hari. Meskipun ia menyoroti secara positif reaksi skuad Faenza dan juga Ducati sebagai tim, karena tim Borgo Panigale terus mengawasi apa yang terjadi di dalam kotak Marquez. Semua hal buruk yang bisa terjadi hari ini, ujar Marquez. Kami mengalami banyak masalah, tetapi hal positifnya adalah tim bereaksi dengan sangat baik. Mereka mengidentifikasinya dengan cepat dan bereaksi dengan cepat. Saya hanya bisa memanfaatkan 1 jam terakhir latihan dan memulihkan diri. Namun, saya tidak bisa menemukan ritme permainan. Perasaannya tidak sama dengan di Valencia, karena saya menyukai sirkuit itu, dan jika Anda menyukai sirkuit, Anda akan merasa nyaman dengan semua motor. Saya mengalami 4 masalah, semuanya berbeda. Terlepas dari semua masalah yang kami alami, saya mampu melakukan putaran tercepat, dan dengan ban bekas saya juga melakukan putaran yang bagus. Kita lihat saja besok dan hari ketiga bagaimana hasilnya, tapi kami tidak akan berada di depan seperti di Valencia. Sementara itu, setelah hari pertama tes MotoGP Sepang, Luca Marini menyoroti arah yang baik yang dituju Honda, meskipun masih banyak potensi RC213V yang belum dieksplorasi. Honda sedang mengalami perubahan besar pada musim MotoGP 2024. Tim sayap emas sedang berusaha keluar dari krisis, sama seperti pabrikan Jepang lainnya, Yamaha. Situasi itu membuat mereka punya hak konsesi. HRC telah mengambil langkah maju dengan prototipe pertama RC213V untuk musim ini, yang dipresentasikan pada tes MotoGP Valencia. Merujuk pada aerodinamika barunya dan penurunan bobot yang luar biasa hingga 8 kg. Sebuah jalur peningkatan yang terus berlanjut hari ini di Sepang, di mana Honda memiliki motor berbeda dibandingkan dengan yang dipakai Chester. Mereka menguji beberapa bagian komponen dan lintasan tampaknya meyakinkan semua rider tentang merek Tokyo, menurut Luca Marini. Pembalap Italia itu finish P17 pada hari pertama tes, Selasa, 6 Februari 2024, terpaut 1 detik dari catatan waktu terbaik Jorge Martin. Namun, waktu bukanlah hal yang paling penting. Yang lebih penting adalah feeling, yang secara umum baik, seperti yang dia komentari setelahnya. Peningkatan motor sudah terlihat jelas, dan semua rider menuju ke arah yang sama, kata pembalap Italia itu kepada media, termasuk motorsport.com, sebelum merinci sejauh mana peningkatan yang dibawa Honda ke Malaysia. Dari 2 spesifikasi, saya punya preferensi yang jelas. Mesin baru lebih cepat, Anda lebih bisa mengendalikannya. Ada sedikit lebih banyak tenaga, tapi itu membuat kami sedikit lebih menderita dalam hal cengkeraman. Anda harus lebih berhati-hati dengan gas. Peningkatan kecepatan mesin baru Honda terlihat pada data kecepatan tertinggi hari itu, dengan Marini menduduki posisi teratas dengan kecepatan 336,4 km per jam.
Marc Marquez kembali menegaskan ketidaksukaannya pada aerodinamika di MotoGP, setelah beberapa solusi radikal terlihat saat shakedown di sirkuit internasional Sepang pekan lalu. MotoGP semakin bergantung pada aerodinamika sejak Ducati memperkenalkan winglet pada Desmosedici musim 2015, dan kini telah menjadi arena pertarungan utama dalam perlombaan untuk membangun motor tercepat. Meskipun pengembangan aero telah menjadi bahan kritikan dari berbagai pihak, beberapa pabrikan tampaknya meningkatkannya tahun ini setelah menguji coba berbagai perangkat baru di Malaysia. Aprilia memulai debutnya dengan bentuk sayap belakang yang unik sebagai bagian dari RSGP yang telah dirombak. Honda menampilkan versi upgrade dari desain Stegosaurus di bagian belakang motornya. Ducati menguji coba fairing baru di sisi samping Desmosedici, sementara KTM dan Yamaha juga memperkenalkan paket aero baru di Sepang untuk bersaing dengan para pesaingnya. Marquez, yang meninggalkan tim pabrikan Honda ke Gresini pada musim dingin, tidak terkesan dengan apa yang ia lihat di Malaysia akhir pekan lalu. Ia mengatakan bahwa MotoGP tidak melakukan hal yang benar dengan mengikuti jejak Formula 1 dan terlalu fokus pada aero. Ketika saya melihat beberapa foto dari penggeledahan dan beberapa aerodinamika baru, itu terlihat seperti Formula 1, katanya. Bagi saya tidak suka dengan hal itu, tetapi itulah yang mereka lakukan dan peraturan mengizinkannya, jadi mereka akan pergi ke sana. Tapi, ketika saya melihat bahwa setiap kali kami semakin banyak melakukan aerodinamika, secara pribadi saya tidak suka dengan hal itu. Tapi, Anda harus beradaptasi. Dorongan untuk memasukkan lebih banyak elemen aero telah berdampak buruk pada kualitas balapan, yang dulunya merupakan salah satu poin terkuat dari seri ini. Namun hal itu tidak menghentikan para pabrikan untuk bereksperimen dengan lebih banyak elemen aero pada motor mereka, dalam balapan untuk mendapatkan performa yang lebih baik, terutama setelah kesuksesan yang dinikmati Ducati dengan menjadi yang terdepan dalam persaingan di bidang ini. Sementara itu, Joan Mir dan Luca Marini senang dengan respon Honda dan kerja keras yang mereka lakukan selama musim dingin. Meskipun mereka sadar bahwa masih ada jalan panjang yang harus dilalui untuk mengejar ketertinggalan dari Ducati dan KTM. Joan Mir merespons positif kerja keras yang Honda MotoGP lakukan selama musim dingin. Meskipun mereka sadar bahwa masih ada jalan panjang yang harus dilalui untuk mengejar ketertinggalan dari Ducati dan KTM. Hanya sedikit pembalap yang memberikan pendapatnya di akhir shakedown MotoGP di Sepang, namun dua pembalap resmi Honda mendapat kesempatan unik untuk bertemu dengan media. Mereka berbicara dengan satu suara untuk menyampaikan pesan yang sangat penting pada tahap ini. Honda membuat kemajuan, tetapi masih belum cukup untuk bersaing dengan para pembalap yang ada saat ini. Hari-hari tambahan ini jelas sangat membantu, kata Joan Mir yang senang. Setelah tahun pertama yang sulit sebagai pebalap Honda, pembalap Spanyol itu berharap untuk menemani merek tersebut dalam kembalinya ke posisi terdepan. Khususnya terima kasih kepada dealer yang memungkinkannya untuk mengambil bagian dalam shakedown ini. Ia juga harus mengandalkan keberhasilan dari apa yang telah diracik di bengkel, dan itulah yang ia harapkan dari pramusim ini.